Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Qudar Irfan, kedua Nia Fatona, ketiga Santi Dewi Fatma, dan keempat Manisa Aulia, dan kelima Muntabakun Nur Ahmad. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Al-Lugha Al-Akkadiyah, yaitu bahasa Akkadiyah. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai asal dan penyebaran bahasa Akkadiyah. Yang artinya yaitu orang-orang Semit mulai keluar ke Irak dalam migrasi berturut-turut sejak zaman kuno, dan migrasi Semit tertua di daerah ini terjadi sekitar abad ke-36 sebelum Masehi, itu menuju ke bagian selatan negara Irak, di mana wilayah Mesopotamia turun dari lembah tengah Tigris dan Efrat ke Teluk Persia. Orang yang disebut orang Sumeria mendiami wilayah ini sebelum orang Semit bermigrasi ke sana, dan itu adalah orang yang tidak diketahui asal-usulnya, tetapi dapat dipastikan bahwa itu bukan Semit, dan saya tidak melihatnya bahwa di sana memiliki peradaban yang makmur, negara bahasa yang canggih dengan etiket dan gaya khusus dalam menggambar. Itu dikenal oleh orang Arab sebagai tulisan paku. Jadi di sana orang Semit atau orang-orang Semit mempunyai bahasa atau budaya dalam menggambar yang dikenal oleh orang Arab itu sebagai tulisan paku. Para imigran Semit mengalahkan orang-orang ini, mendudukkan mereka pada otoritas mereka, dan mendirikan di atas reruntuhan negara mereka sebuah negara Semit yang sangat penting dalam sejarah, dan aturan-aturan negara mereka pada prinsipnya didirikan di bagian utara atas wilayah ini, di mana negara Akkad seperti yang biasa disebut orang Sumeria atau wilayah Kedah seperti yang disebut Sumeria. Kemudian kembali lagi ke bagian utara, di mana Babilonia yang telah diambil sejak saat itu sebagai ibu kota negara yang tinggi ini, dan memiliki sangat penting dalam sejarah kuno karena pentingnya kota Babilonia. Orang Semit ini dikaitkan dengannya sehingga mereka menjadi terkenal sebagai orang Babilonia, dan negara bagian mereka dikaitkan dengannya sehingga menjadi terkenal sebagai negara bagian Babel. Migrasi ini diikuti oleh migrasi Semit lainnya, dan terpenting adalah migrasi yang terjadi pada sekitar abad ke-25 sebelum Masehi dan menuju ke bagian utara Irak, di mana hulu sungai Tigris berada, dan peradaban mereka adalah negara dan peradaban Semit yang memiliki arti penting dalam sejarah kuno. Pada prinsipnya, orang Semit ini mengambil kota Asyur sebagai basis negara mereka, kemudian menggantikannya dengan kota Niniwe. Orang Semit ini menjadi terkenal dalam sejarah bagian Asyur, dan negara mereka terkenal sebagai perjuangan kekerasan yang berakhir dengan kemenangan bahasa Semit. Menurut hukum konflik linguistik yang kita bicarakan sebagai risi di buku kami, Lenguageologi, jadi semua penduduk berbicara bahasa Semit, baik penduduk asli maupun penjajah Semit. Pada bahasa ini, ahli bahasa modern menggunakan nama bahasa Akkadiyah dalam kaitannya dengan wilayah Akkad tersebut. Jadi semua penduduknya itu masih berbicara menggunakan bahasa asli maupun bahasa dari penjajah Semit, yang kemudian dinamakan dengan bahasa Akkadiyah sesuai dengan nama wilayah tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri dan pengaruh dari bahasa Akkadiyah. Ta'assarat ta'siran kabiran bilwati sukanil asliyin. Mereka atau bangsa Semit sangat terpengaruh oleh bahasa-bahasa penduduk asli, walal ahasso bilwati Sumeriyah, khususnya dalam bahasa Sumeria. Wadhaharu hadha ta'thir
bisurah wadihah fil mufradat, dan pengaruh ini tampak jelas dalam kosakatanya. Faqad iktabas sasamiyun anis sumeriyin ta'ifatan kabiratan min mufradatil lughatihim. Bangsa Semit meminjam dari bangsa Sumeria sejumlah besar kosakata bahasa mereka. Wa khassatul alfad ad-dalah ala umurit tamtaz bihal hadarah as-sumeriyah, terutama kata-kata yang menunjukkan hal-hal yang menjadi ciri peradaban Sumeria. Fanharafat aswatuha an mawadi'iha wa tashkilat bisurah allati tattafaqa ma'at takwin at-tabi'i li'a'da'i sautihim. Suara mereka menyimpang dari tempatnya dan terbentuk sesuai dengan bentuk amaliyah anggota suaranya. Wa'adatihim al-lafdiyah, kebiasaan lafadznya, wa asalibihim fin natqi, dan cara pengucapannya. Min ajli dalik, untuk alasan ini, istibdalat bi ba'dil aswatis samiyatil qadimah, beberapa suara Semit yang lama digantikan oleh suara lain, aswati akhor oleh suara lain, wa taghayyarat makharijuha ba'duha wanharafan natqi biha, dan beberapa di antaranya melenceng dari pengucapan. Misalnya, dalam bahasa Akkadia, kata kerja dibagi menjadi 3, yaitu kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan kata kerja yang menyatakan bentuk kontinuitas atau berkelanjutan. Contoh kata kerja dalam bentuk lampau yaitu yahuzudu. Dalam bahasa Akkadia penulisannya adalah ikasadu, yang artinya telah menyerang atau telah berperang. Kemudian yang kedua adalah kata kerja sekarang. Contohnya yaghozadu. Dalam bahasa Akkadia dibaca iksudu, yang artinya bahwa masih dalam penyerangan atau sedang menyerang. Kemudian yang ketiga ada kata kerja dalam bentuk kontinuitas atau berkelanjutan. Contohnya adalah ghozadu. Dalam bahasa Akkadia ditulis dengan kasadu. Di sini berarti mereka dalam keadaan menyerang atau akan melakukan penyerangan dalam bentuk yang diperpanjang. Padahal dalam bahasa Semit lainnya kata kerja hanya dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja telah berakhir dan kata kerja belum berakhir. Bahasa Akkadia hanya mempunyai satu non-bunyi berbasis frikatif H atau di situ X. Bahasa Akkad secara perlahan menggantikan bahasa Sumeria atau Sumer sebagai bahasa lisan utama pada peralihan milenium ketiga dan kedua. Dialek Akkadia. Dialek Akkadia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dialek Asyur, yaitu di daerah Mesopotamia Utara. Yang kedua, dialek Babilonia di daerah Mesopotamia Tengah dan Selatan. Yang ketiga, ada dialek Mariotik di daerah Efrat Tengah. Dan yang keempat, ada dialek Beidar di daerah Suriah Utara. Kemudian di sini ada contoh tulisan paku bahasa Akkadia. Nah, dan ini adalah contohnya. Ini contoh tulisan paku dari bahasa Akkadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Dwi Fatma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Pada bagian nomor 3 terdapat menggambar bahasa Akkadia. Akhadha asamiyun anis-sumiriyun al-khatta al-musamari wa istahdamuhu fi tadwin lughatihim al-Akkadia. Bahasa Semit mengambil aksara paku dari bangsa Sumeria dan menggunakannya untuk mengkodifikasi bahasa Akkadia mereka. Wa kana hadha rasmu fi aqaddama marahiluhu rasman ma'nawiyan
bahtan ideografiku ay tusiru rumuzuhu ila ma'ani la ila aswaj. Dan gambar ini pada tahap tertuanya merupakan ideografiku murni, artinya simbol-simbolnya merujuk pada makna bukan pada suara. Thumma dakhalat fihi tariqatar rasmi as-sauti al-maqtu'i silabiku. Kemudian metode silabiku dimasukkan ke dalamnya. Fa'asbahat ba'du alamatihi tarmizu ahayyana limuqati'i sautiyati mijradati minal lalah yata'allafu kullu ma'ta'i minha min sautaini aw aktsaru. Jadi beberapa tandanya terkadang melambangkan suku kata bunyi yang disadikan dari lala. Setiap suku kata terdiri dari 2 bunyi atau lebih. Di istahdama asamiyun rumuzahu al-ma'nawiyata nafsuha. Orang Semit menggunakan simbol-simbol tak terwujud yang sama. Wa atlaquha 'alal ma'ani nafsuha allati kanat tarmizu ilayya fi sumiriyah, dan memberi mereka arti yang sama dengan yang mereka simbolkan dalam bahasa Sumeria. Walakinnahum kanu yaqra'unaha sammu wa ma'anaha sama'u fi lughatahum. Tetapi mereka biasa membacanya dalam bahasa mereka sendiri. Wa istahdama asamiyun kadzalika wa mazud al-maqtu'iyyata lihadzal ismi. Orang Semit juga menggunakan suku kata wums untuk nama ini. Lakinnahum lam yubquha jami'an ala ma kanat alaihi. Tetapi mereka tidak mempertahankan semuanya sebagaimana adanya. Bal adkhalu ala dalalati ba'diha ta'dilati mustamaddati min mufradati lughatihim. Melainkan membuat modifikasi pada makna beberapa dari mereka yang berasal dari kosakata bahasa mereka. Walau khatta al-musamari al-akadi kana mutafarriqu al-huruf. Akadia sunefon tersebar dalam huruf. Wakana yaqra'ah ghalaban musta'aridan minas samali ilal yamin, dan sering dibaca melintang dari kiri ke kanan. Waqada yamma kana yaqra'u amudiya min a'la ila asfali. Kadang-kadang dia akan dilafalkan secara vertikal dari atas ke bawah. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Aulia. Saya akan menjelaskan tentang dialek Akkadia. Hada wal atharu allati wasalat ilaina mudawwanatun bihadar rasmi la tadhaharu fiha wujuhu khilafin datibarin bainal lahjatil Akkadia wal atharul babiliyah mathalan al mintaqatul junubiyatu la takadal lughatuha takhtalifu fi syai'in 'anil atharil asyuriyah أو المنطقة الشمالية غير أن الذي وصلنا عن طريق هذه الآثار هو اللغة الأدبية أو لغة الكتابة وليس غريبا أن تتخذ لغة الكتابة في مناطق يضمها إقليم واحد وترجع لهجاتها إلى أصل واحد قريب wa innamal gharibu an takhtalifa fiha bal qad tattakhidu lughatul kitabati fi aqlima muta'addidati idza kanat lahajatuha munsya'ibatan an lughatin wahidah kama huwa sya'nu lughatil kitabati bi Misra wa syamali Afriqiya wal Iraqi wal Syami wal Yamani wal Hijazi. Dialek Akkadia ini dan arkeologi yang telah sampai kepada kita yang tertulis dalam diagram ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara dialek Akkadia. Misalnya monumen Babilonia wilayah selatan yang bahasanya hampir tidak berbeda dalam hal apapun dari barang
antik Assyria atau wilayah utara. Namun apa yang telah kita capai melalui efek ini adalah bahasa sastra atau bahasa tulisan. Tidaklah aneh jika bahasa tulisan menyatu dalam wilayah-wilayah yang terdapat dalam satu wilayah, dan dialek-dialeknya dirunut kembali ke satu asal yang dekat. Tetapi aneh bahwa mereka berbeda di dalamnya. Sebaliknya, bahasa tulisan dapat bersatu di beberapa wilayah jika dialek mereka dipisahkan dari satu bahasa. Seperti halnya dengan bahasa tulisan di Mesir, Afrika Utara, Irak, Levan, Yaman, dan Hijaz. Amma lahajatul muhadatsati fi hadil manatiki falam tasil ilaina anha illa atharaddu ilatan wa radat fi sana ya ba'din nuqushi wa hadhil athari wal la tadalna bisodadi ikhtilafil lahajati fi hadhi biladi ala syai'in yu'taddu bihi walakin taduluna alqawanina allati takhdu laha lughatu fi hayatiha wa tatawwiruha annahu fi min intasharat al-lughatu fi manatiq wasi'atin wa takallama biha jama'atun muta'addidatun wa tawa'ifu mukhtalifatun minan nas fa innahu yastahilu 'alaiha al-ihtifadhu bi wahdatiha al-ula amadan tawila bal la talbath tahta ta'siri ma yujadu baina manatiqiha min khilafin fil khawasi tabi'iyati wal jugrafiyah wa ma yujadu bainal jama'atin natiqati biha min khilafin fi syu'unihim as-siyasiyati wal ijtimaiyati wa fi khawasihim al-jismiyati wan naqsiyati wa fi darajati thaqafati wa ma yuhitu bihim duruf. Adapun dialek percakapan di wilayah ini hanya sedikit jejak yang sampai kepada kita tentang mereka yang terkandung dalam beberapa prestasi. Tetapi hukum yang mengatur bahasa dalam kehidupan dan perkembangan memberitahu kita bahwa ketika suatu bahasa menyebar di wilayah yang luas dan diucapkan oleh banyak kelompok dan sekte yang berbeda, tidak mungkin mempertahankan kesatuan aslinya untuk waktu yang lama, melainkan tidak tetap di bawah pengaruh perbedaan antara wilayah dalam karakteristik alam dan geografis. Ada perbedaan antara kelompok-kelompok yang membicarakan dalam hal urusan politik dan sosial mereka, karakteristik fisik dan psikologis mereka, tingkah budaya mereka, dan keadaan di sekitar mereka. La talabata ta'thiri hada kullihi wa ma ilaihi an tansha'iba ila lahajatin mukhtalifatin tasluku kullun minha fi sabilin tatawwuruha manhajan yakhtalifu an manhaji ghairiha walamma kanat al-lughatul akadiyatu wa qad intasharat fi misahatin wasi'atin min al-ardi wa tukallama biha dhawa'if muta'addidatun minan nasi wa 'ashat amadan tawila fala budda idzan an takuna qad khudu'at dihadal qunun wa iyakuna qad asabaha wa ma asaba ghairaha fi mithli hadhihi dzuruf. Di bawah pengaruh semua ini dan sejenisnya, tidak mungkin lagi bercabang menjadi dialek yang berbeda yang masing-masing mengejar perkembangannya dengan pendekatan yang berbeda dari yang lain, karena bahasa Akadiya telah menyebar di tanah yang luas dan dituturkan oleh berbagai kelompok orang dan hidup untuk waktu yang lama, maka harus tunduk pada hukum ini dan bahwa dia pasti terpengaruh oleh apa yang terjadi pada orang lain dan keadaan seperti itu. Ay labudda an takuna qad insha'abat ila lahajati muhadisatin yakhtalifu ba'duha an ba'din wa takhtalifu fi majmu'iha an-nubuwatul kitabati allati wasulat ilaina walamma kana wujuhul khilafil jughrafiyyah wal ijtimaiyyah as-sabiqi zikruha awdaha ma yakunu bainal manatiqi syamaliyah asyur wal manatiqil junubil babil baina sukkani hadi wa sukkani tilka fala budda idan anna lajati syamali kana takhtalifu fi majmu'iha ikhtilafan ghaira yasirin an lajatil janub, yaitu dia pasti telah bercabang menjadi dialek percakapan yang berbeda satu sama lain dan berbeda dengan keseluruhan dari bahasa lisan yang telah mencapai kita, dan karena perselisihan geografis dan sosial yang disebutkan di atas adalah yang paling jelas dan ada antara wilayah Asyur dan wilayah selatan Babil antara pendudukan ini dan itu. Oleh karena itu dialek-dialek utara perlu dibedakan secara keseluruhan tidak sedikit dengan dialek-dialek selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.